Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Ya, hari ini kita akan membahas terkait materi vektor pada dimensi 3 ya, atau vektor di ruang ya. Di ruang. Jadi kalau sebelumnya kalian belajar vektor di dimensi 2 atau di bidang ya, di geometri analitik bidang, hari ini kita alihkan ke vektor di dimensi 3 ya. Nah, jadi misalnya saja ada titik D di koordinat X1, Y1, Z1. Nah, vektor A ini adalah vektor posisi dari titik D. Maka kita bisa tuliskan vektor A adalah X1, Y1, Z1. Atau dengan menggunakan vektor basis adalah X1I ditambah Y1Z ditambah J1K, di mana I itu adalah vektor satuan yang mewakili sumbu X ya, ini ya, sumbu X. Jadi vektor ini vektor satuan, itu vektor yang panjangnya 1 dan arahnya dengan sumbu X ya. Kemudian ini vektor J ya, yang searah dengan sumbu Y dan panjangnya 1 ya. Nah, ini juga vektor K ya, yang panjangnya 1 mewakili sumbu Z ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan juga di vektor pada bidang bisa dituliskan sebuah vektor itu dengan X1I ditambah Y1Z ditambah Z1K ya. Nah, sudah dibahas juga di minggu lalu terkait jarak antara dua titik di di bangun ruang ya, atau di koordinat kartesius yang 3 dimensi ya. Nah, oleh karena itu panjang vektor A juga dapat kita definisikan sebagai akar, atau kita dapat hitung dengan menggunakan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ya. Z1 kuadrat seperti itu ya. Jadi ini sudah dibahas juga minggu lalu terkait dengan jarak dua titik ya. Karena ini pangkalnya di 00 ya, kemudian ujungnya di X1, Y1, Z1, maka panjangnya adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kalau misalnya vektor AB ya. Vektor AB itu vektor A-nya itu adalah ya, titik A-nya itu adalah A1, A2. Nah, ini titik A-nya itu adalah koordinatnya A1, A2, A3 ya, kemudian B-nya B1, B2, B3. Maka nanti vektor AB itu adalah B1 kurangi A1, B2 kurangi A2, B3 kurangi A3 ya. Prinsipnya sama saja sih seperti jarak kemarin ya. Maka vektor AB-nya dalam bentuk basis B1A1I ditambah B2 kurangi A2J ditambah B3 kurangi A3K ya. Nah, maka jarak atau panjang vektor AB ya. Nah, ini juga sama sih ya, ini vektor ini mewakili vektor AB ya. Sebenarnya kan gitu kan ya. Nah, sama kan. Nah,
sama ya. Makanya panjangnya juga adalah ini akar B1 kurangi A1 kuadrat tambah B2 kurangi A2 kuadrat ditambah B3 dikurangi A3 kuadrat ya. Nah ini ya untuk yang ujungnya tidak di 0 atau pangkalnya tidak di 00 ya, tidak di koordinat 00 ya. Itu sama aja ya. Nah ya. Oke. Kemudian sekarang adalah perkalian titik ya pada dua buah vektor ya. Perkalian titik pada dua buah vektor ya. Ini misalnya ada vektor U, vektor V, ini membentuk sudut theta ya. Ini sudutnya membentuk sudut theta. U dan vektor V itu membentuk sudut theta. Nah, vektor U dot vektor V atau vektor U titik vektor V itu sama dengan panjang vektor V, panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V dikali dengan cos theta. Jadi theta itu sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V ya. Nah, kita tahu bahwasanya tadi vektor I atau vektor satuan yang mewakili sumbu X itu koordinatnya 1, 0, 0 ya. Vektor Z itu 0, 1, 0 mewakili vektor satuan yang mewakili sumbu Y ya. Kemudian vektor K 0, 0, 1 vektor satuan yang mewakili sumbu Z ya. Berdasarkan ini I dot Z sama dengan Z dot K sama dengan I dot K ya. Kan panjang I dan J nya 1, tapi cos 90 derajat itu 0, maka hasilnya 0 ya. Ini kan I dengan J membentuk sudut 90 derajat ya. I J dengan K juga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian I dengan K juga membentuk sudut 90 derajat ya, makanya ini karena cos 0 cos 90 berarti 0, berarti hasilnya 0 ya. Sedangkan I dot I dengan I kan cos 0 itu 1 ya, makanya hasilnya 1 karena panjang I nya 1 ya, 1 J juga begitu, K juga begitu 1 ya. Nah, oke. Nah, berdasarkan ini kita coba kalikan ya. Vektor U dengan V kita tahu ini ya. Nah, U1I dikali V1I ya, karena I dot I nya itu 1, maka hasilnya U1 V1 ya. U1I kali V2J karena IJ nya 0, maka ini nggak ada, U1 V2 nya 0 ya. U1I dikali V3K 0 juga kan, IK nya 0. U2J kali V1I 0 ya. Nah, I dan J nya 0. U2 dikali V2 U2J dikali V2J, J-nya 1, maka U2 V2. Begitu juga yang U3 V3 ya. Nah, maka itu jadi bisa didefinisikan juga vektor U dot vektor V itu sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Maka hasilnya apa? Perkalian hasil kali ini itu hasilnya adalah skalar ya, bukan vektor kan, ini skalar nih, U1 V1 skalar. Jadi bukan vektor nanti dari hasil kali titik ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya cos theta itu sama dengan vektor U dot vektor V dibagi dengan panjang U dikali panjang V vektor V ya, ini ya menggunakan proses aljabar biasa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu kosinus arah suatu vektor ya. Kosinus arah suatu vektor itu yang menggambarkan sudut atau kosinus dari suatu vektor dengan vektor-vektor satuan IJK. IJK misalnya ini vektor A ya. Vektor A itu adalah A1, A2, A3 ya. A1, A2, A3 ya. Nah, ini alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor I ya.
beta itu adalah sudut yang dibentuk oleh alfa dengan J ya. Sedangkan ini ya. Nah, gamma ini vektor yang dibentuk oleh vektor A dengan sudut dengan vektor K ya. Nah, jadi bisa kita definisikan kosinus alfa sesuai rumus yang tadi ya, sama dengan vektor A dot I dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor I ya. Karena dengan definisi yang tadi ya, U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 dikali V3, karena I-nya itu adalah 100, maka yang hasilnya A1 kali 1 berarti A1 ya, ditambah A2 kali 0 ditambah A3 kali 0 berarti hasilnya A1 ya. Kemudian ini panjang vektor I1 berarti A vektor A dikali 1 berarti panjang vektor A dikali 1 berarti panjang vektor A. Itu juga cos beta ya. Cos beta ya, karena J itu adalah 010, maka A1 kali 0, 0. A2 kali 1, A2 ya. A3-nya kali 0 berarti A3. Berarti jadi A2. Begitu juga ini. Itu juga yang ini. Maka cos alfa itu sama dengan A1 per panjang vektor A. Cos beta itu A2 per panjang vektor A. Cos gamma itu A3 per panjang vektor A ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, I cos alfa ditambah J cos beta ditambah K cos gamma, itu bisa tuliskan gini kan, karena cos alfanya itu A1 per panjang vektor A, A2 per panjang vektor A cos betanya, kemudian cos gamanya itu A3, maaf ini A3 ya, kita ubah dulu A3. Nah, ini A3 ya, banyak. Nah, ini kan kalian ketahui A1I ditambah A2J ditambah A3K itu adalah A kan. Nah, berarti A dibagi panjang vektor A ya. Panjang vektor A. Kalau A dibagi panjang vektor A, otomatis ini menjadi vektor satuan dari yang mewakili vektor A ya. Kan vektor A nih dibagi dengan panjang, otomatis panjang vektornya ini adalah 1. Nah, dibagi panjangnya ya. Jadi atau ini adalah sebuah vektor yang mewakili vektor A tapi panjangnya 1 ya, vektor satuan dari vektor A ya. Nah, karena itu panjang ini adalah panjang vektor ini adalah 1 ya. Panjang vektor ini 1 ya. Nah, kalian ketahui bahwasanya ini nih cos, kalau kita ini kan menggunakan rumus panjang vektor itu kan berarti akar ini cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1. Akarnya dihilangkan juga kan, tetap ini 1 kuadrat itu sama dengan 1 ini yang penting ya. Nah, itu terkait dengan materi kosinus arah ya. Nah, mungkin penjelasan dari Bapak untuk hari ini dulu, nanti mungkin ada latihan ya. Makasih atas perhatiannya, mudah-mudahan jelas. Nanti kalaupun ada pertanyaan kita bahas minggu depan di tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.